Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur hari ini kita kembali bertemu dalam renungan Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu amat sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah mengasihi, memelihara setiap kami sampai detik ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami rindu ingin merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami merenungkannya Tuhan, kami minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga Tuhan apapun yang kami renungkan di pagi hari ini benar-benar atau mampu kami lakukan dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema Tuhan memerintah dan menyertai, yang terambil dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu dan nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup sungguh-sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bahwa pada waktu sangkakala ke-7 ditiup tidak ada penghukuman yang terjadi. Bila sebenarnya, yaitu pada masa ditiupnya sangkakala ke-1 sampai ke-6, pembaca kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi, maka setelah sangkakala ke-7 ditiup, para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Maka sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah pun memuji-muji Allah yang memerintah sebagai Raja. Kemudian Yohanes melihat bait suci terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian Allah. Ketika tahu bahwa di dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah simbol kehadiran Allah dan juga gambaran kesetiaan Allah pada semua umatnya. Selain itu, terjadi juga kilat, guruh, gempa, dan hujan es. Semua yang terjadi ketika bait Allah dibuka memperlihatkan bahwa Allah hadir di sana dan berkuasa. Para pembaca kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pemahaman bahwa Kristus berkuasa mutlak juga dapat menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita.
Mungkin kita merasa khawatir karena perkembangan zaman memperlihatkan kemerosotan dunia di berbagai bidang secara khusus di negara kita. Namun, karena kita tahu bahwa Kristus Tuhan kita berkuasa mutlak, mari kita mempercayakan diri kita dalam perlindungannya. Karena Tuhan itu setia menyertai kita. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sampai akhir masa hidup kita. Tetap percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil untuk menyertai hidup kita. Sejauh demikian renungan kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi pelita bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memerintah atas setiap hidup kami. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini benar-benar kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati.